pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Maret 2022. Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kita tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Adik-adik yang kekasih, Kakak undang adik-adik berdiri dan kita akan beryel-yel bersama. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Apa kabar Taruna GPIB Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita mulaikan ibadah kita nyanyikan bersama Mars Pelkat PT. 1, 2, 3. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya membela bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari KMM 128. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang masih memberikan waktu pada kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah Pelkat PT pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Angel Damaling Sendo. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454.
terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, ketika di pagi hari ini sebagai Pelkat PT GBIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, kami kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak teruna yang ada di rumah masing-masing, agar ketika mereka mendengarkan dan merenungkan firman pada pagi hari ini, itu mampu mereka mengerti, bahkan terutama ya Tuhan, mereka dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan beriman mereka hari lepas hari. Kuasai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah ya Tuhan, kami mampu untuk masuk dalam pemberitaan firman. Ya Allah, ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15a. Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15a. Mari kita berdiri dan kita membaca pembacaan kita pada pagi hari ini. Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 15a yang menyatakan, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkokol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi setelah membaca kitab, kita juga sudah menyaksikan sebuah video singkat tentang seorang yang mau berbuat baik tetapi lebih memilih untuk tidak berbuat baik. Ada banyak kesempatan yang bisa didapatkan orang tersebut untuk bisa melakukan kebaikan, tetapi dia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Hingga ada momen, ada saat di mana orang tersebut menyadari bahwa ya, saya harus melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Demikian juga pembacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Diceritakan dalam pembacaan kita bagaimana ketika Yesus masuk ke rumah ibadat dan di sana ia bertemu dengan seorang yang mati sebelah, atau bahasanya sekarang itu seperti orang yang kena stroke. Jadi salah satu bagian tubuhnya, salah satu sisi bagian tubuhnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik dibandingkan bagian sisi yang lainnya. Nah, pada saat itu adalah hari Sabat, adik-adik yang terkasih. Dalam tradisi perjanjian lama yang kita tahu dalam 10 perintah Allah yang dikatakan bahwa salah satunya berbunyi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat mempertahankan aturan tersebut. Sehingga ketika mereka melihat Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat, mereka berusaha untuk mencari jalan agar apa yang Yesus lakukan itu menjadi cara mereka untuk menyatakan bahwa Yesus adalah orang bersalah. Untuk itu, dalam pembacaan kita, mereka yang dalam artian adalah orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Pada ayatnya yang ke-10, mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yang luar biasa di sini, adik-adik yang terkasih, Yesus tidak serta-merta menjawab bahwa menguduskan atau mengingat hari Sabat itu adalah sebuah hal yang tidak perlu lagi dilakukan. Tidak ada statement Yesus yang bisa kita baca dalam pembacaan kita. Tetapi sebaliknya, Yesus memakai sebuah perumpamaan bahwa ketika seorang pemilik domba melihat atau tahu bahwa dombanya atau salah satu dombanya jatuh ke dalam parit mungkin, atau mungkin ke dalam genangan kubangan atau mungkin sejenisnya, apakah orang yang memiliki domba tersebut hanya akan diam? Tidak, tentu saja dia harus berusaha melakukan sesuatu kepada domba itu meskipun itu hari Sabat. Artinya adik-adik teruna yang terkasih, Yesus mau menyatakan bahwa mengingat dan menguduskan hari Sabat itu tidak salah. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut dengan sebuah hukum kasih, yaitu bahwa berbuat baik di tengah hari Sabat itu lebih penting dibandingkan sekedar mengingat atau menguduskan hari Sabat. Di sini adik-adik yang terkasih, Yesus mau bilang, Yesus mau menegur orang-orang Farisi yang merasa paling benar, yang merasa paling tahu tentang segala peraturan, segala perintah dalam perjanjian lama. Yesus mau menegur begini adik-adik yang terkasih. Pengetahuan mereka tentang aturan-aturan perjanjian lama itu nggak ada gunanya ketika mereka tidak bisa mempraktekkan itu dalam bentuk membantu orang lain, dalam bentuk menolong orang lain, atau lebih tepatnya dalam bentuk berbuat kasih kepada orang lain. Jadi ini yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Jangan hanya bicara soal perintah Allah, jangan hanya bicara soal hukum Taurat kalau kamu tidak bisa melakukan kebaikan buat orang lain. Artinya di sini adik-adik yang terkasih, Yesus mau bilang bahwa
Melakukan kebaikan itu tidak boleh dibatasi oleh apapun. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak boleh punya prinsip bahwa saya hanya mau berbuat baik kepada orang yang satu agama saja dengan saya, satu suku saja dengan saya. Tidak boleh seperti itu. Tuhan Yesus mau menekankan kepada kita, anak-anak teruna yang ada di rumah saat ini, bahwa dari pembacaan kita mau diajarkan bahwa berbuat baik itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tanpa syarat, dan tidak melihat latar belakang orang yang akan kita tolong. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun yang di depan mata kita ini adalah orang yang pernah menyakiti kita sekalipun, tetapi ketika dia membutuhkan pertolongan adik-adik, maka jangan pernah ragu untuk membantu mereka. Jangan pernah ragu untuk menolong mereka. Ketika sekalipun adik-adik tahu bahwa di depan adik-adik ini adalah orang yang pernah memusuhi adik-adik, tetapi ketika dia membutuhkan bantuan adik-adik, maka Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada adik-adik bahwa jangan pernah ragu untuk berbuat baik kepada mereka. Sama halnya dengan video kita. Tadi di awal diceritakan bagaimana seorang pria yang sudah cukup dewasa tadi, dia sebenarnya ada banyak kesempatan untuk menolong, untuk berbuat baik. Tetapi dia lebih memilih untuk pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Ya, adik-adik yang terkasih, sampai ada momen di mana dia benar-benar menyadari bahwa, oh, tidak bisa seperti ini hidup saya. Lebih indah jika saya bisa berbuat kebaikan. Lebih indah jika saya bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik, melakukan kebaikan, menolong orang lain, menyatakan kasih kepada orang lain, itu tidak boleh dengan embel-embel, waktu, tempat, syarat, atau yang lebih parah, kita mau berbuat baik hanya kepada orang yang kita kenal saja. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal, maaf deh, saya nggak mau berbuat sesuatu buat mereka. Ingat adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia. Artinya bahwa semua manusia tanpa terkecuali itu adalah bagian dalam kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua yang mungkin suatu saat akan membutuhkan pertolongan kita. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah berpikir berkali-kali hanya untuk melakukan suatu kebaikan. Sekalipun ada momen di mana kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang adik-adik lakukan mungkin tidak dihargai sekalipun, jangan pernah bersedih, jangan pernah memperhitungkannya. Karena yang adik-adik harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan kepada manusia, itu yang akan memperhitungkan adalah Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih. Jadi, dalam kehidupan adik-adik, ketika di rumah, ketika di dalam sekolah, dalam persekutuan, bahkan dalam kehidupan masyarakat, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Milikilah komitmen, milikilah kesediaan diri untuk melakukan suatu kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Karena satu kebaikan akan memberikan dampak 1000 kebaikan yang lainnya. Sekalipun adik-adik teruna masih sangat muda, sekalipun adik-adik teruna masih usia remaja, tapi jangan pernah ragu untuk menyatakan kasih Allah lewat kebaikan kita, lewat bantuan-bantuan kita, lewat pertolongan-pertolongan kita. Kecil, tapi ketika itu dilakukan dengan ketulusan, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Tetaplah melakukan kebaikan adik-adik yang terkasih. Jangan pernah memberikan syarat ketika kita melakukan kebaikan.
Jangan pernah memberikan embel-embel apapun ketika kita ingin menolong atau membantu seseorang. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua, akan senantiasa memberkati adik-adik dan membantu adik-adik untuk menjadi penyalur-penyalur kebaikan Allah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, ya Bapa, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hingga di saat ini ya Tuhan, kami sebagai Pelkat PT GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan tetap boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun kami masih harus melewati media online di YouTube di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami dan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan tadi, kami boleh renungkan tadi, tidak berlalu begitu saja. Tapi ya Tuhan, firman itu boleh tinggal dalam setiap hati dan pikiran kami. Terutama ya Tuhan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di pagi hari ini, kami berdoa untuk anak-anak Pelkat PT dari sektor pelayaran 1 sampai dengan 11. Yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus tolong berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolong berikan mereka senantiasa kesehatan, berikan mereka senantiasa sukacita, meskipun saat ini ruang gerak mereka masih terbatas karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya akan ada waktunya Tuhan untuk membuat mereka kembali bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan tanpa ada batasan-batasan lagi, terutama ya Tuhan, mereka boleh kembali berkumpul dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna di gereja GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Ya Tuhan Yesus, dalam masa sekolah mereka, Tuhan juga tolong berkati untuk setiap anak-anak kami agar mereka tetap boleh melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dengan baik, dan setiap mereka juga boleh memperoleh nilai-nilai yang baik. Terutama ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati masa depan mereka. Jadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan, teruna-teruna Tuhan, remaja-remaja Kristen yang bisa memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Terutama ya Tuhan, mereka boleh menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak kami ya Tuhan, baik yang saat ini bersama-sama dengan mereka maupun yang saat ini karena pekerjaan harus terpisah oleh jarak dan tempat. Engkau berkati mereka ya Tuhan sebagai orang tua, agar mereka tetap boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebijaksanaan. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka akan anak-anak mereka, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa, terkhusus berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami bersyukur saat ini kondisi semakin baik. Kami yakin dan percaya ada campur tangan Tuhan yang ikut memberkati, ikut mengambil bagian dalam setiap proses yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dari pemerintah, para medis, Satgas COVID di kota hingga di pelosok-pelosok daerah. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa apa yang terjadi saat ini itu akan memberikan pelajaran yang bermakna bagi kami anak-anak remaja,
bahwa saat ini Tuhan sedang menginginkan kami untuk lebih dekat dengan keluarga kami, terutama lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kondisi ini akan semakin baik, semakin pulih, dan kami boleh kembali beraktivitas. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan, yang masih terus berusaha melakukan yang terbaik, Tuhan yang berkati agar mereka tetap boleh memimpin bangsa kami, memimpin kota kami Balikpapan, dan mereka juga yang boleh mengarahkan bangsa dan kota kami menuju kepada kota bangsa yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Tuhan tolong berkati gereja kami di tengah banyaknya program yang harus dilakukan, di tengah banyaknya kegiatan yang harus dilakukan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, dan nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan taruna secara khusus dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 11 bersama dengan pengurus baik tingkat jemaat maupun tingkat sektor, bersama dengan seluruh pelayan yang boleh mengambil bagian. Tuhan tolong berkati ya Tuhan, biarlah ketika Tuhan boleh mengutus para pengurus, pelayan, Tuhan juga yang akan memberkati setiap langkah juang mereka sebagai pelayan maupun sebagai pengurus Pelkat PT di GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan tolong berkati tubuh mereka, Tuhan tolong jamah tubuh mereka, agar dalam perkenanan Tuhan mereka boleh kembali memperoleh kesehatan, mereka boleh kembali memperoleh kepulihan, kekuatan, dan dalam perkenanan Tuhan juga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang juga mungkin sedang bersukacita karena ketambahan usia di minggu berjalan. Tuhan tolong berkati, biarlah sukacita yang mereka boleh rasakan itu boleh menjadi sukacita yang penuh di dalam Tuhan, dan itu juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan teman-teman kami, bahkan dibagikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus untuk liturgos, untuk Kametia Tuhan yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan bersama dengan hamba. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan agar kakak pelayan kami ini tetap boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, baik sebagai pelayan maupun sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan anak-anak teruna, kehidupan para pelayan, dan kehidupan kami semua, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik mengisi persembahan adik-adik di dalam amplop, ditulis dari Pelkat PT, dari sektor 1 sampai 11. Adik-adik bisa menitipkannya ke majelis sektor masing-masing, atau adik-adik dapat menitipkannya ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik yang kekasih, kakak undang adik-adik berdiri dan kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada ibadah pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kami.
Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, bersama kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di Minggu pagi hari ini? Kami berharap kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baiklah, dalam Warta Pelkat pada ibadah kita hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mewakili pengurus, kami menyampaikan terima kasih untuk pelayanan yang boleh diberikan oleh Diaken Ibu Angel Damaling Sendol. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang boleh disampaikan bagi adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Angel di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan Ibu Angel di Gereja Bukit Sion. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih untuk pelayanannya pada Kak Meti. Terima kasih sudah boleh mengambil bagian dalam liturgos. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Meti di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Meti di Pelkat PT. Dan selanjutnya juga kami sampaikan terima kasih kepada adik-adik dan kakak layan yang juga mengambil bagian ya di dalam ibadah kita hari ini. Tentunya penuh sukacita ya dalam mengikuti ibadah kita hari ini, dan untuk di ibadah-ibadah selanjutnya juga tetap hadir ya. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman ibadah PT kita. Terima kasih pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan adik-adik, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kakak-kakak layan tentunya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada adik-adik untuk tetap menjaga dan menjalankan prokes ya, dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yang juga penting yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah Warta Pelkat yang boleh Kandela sampaikan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Teruna, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyi dari PKJ nomor 185 baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga saat ini boleh selesai dengan baik tanpa kurang suatu apapun karena kasih dan tuntunan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Kudus akan tetap tinggal bersama dengan adik-adik Teruna di rumah masing-masing
dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik teruna yang terkasih, kami para pelayan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di rumah masing-masing, sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.